Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih karena Engkau mengingatkan kami supaya kami dapat lebih rendah hati, dapat memiliki sikap batin untuk lepas bebas terhadap segala sesuatu. Bantu kami ya Bapa untuk tidak tamak dalam hidup kami. Tamak, kerakusan bukan hanya dalam hal materi tetapi juga dalam hal-hal lain. Dalam non-materi, dalam pikiran, dalam perasaan. Bantu kami menyerahkan hidup diri kami, pikiran kami, perasaan kami ke dalam tangan-Mu. Bantu kami untuk jadi miskin di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada tanggal 19 Oktober hari Senin, kita diajak untuk merenungkan satu aspek lagi dari hidup kita, yaitu bagaimana pesona daya tarik hal-hal materi itu. Hal materi itu bisa uang, bisa harta, bisa benda, apa saja itu menarik daya pikat, mempunyai daya pikat yang besar. Apalagi kalau itu indah, apalagi itu menarik, apalagi kalau itu mengagumkan, itu mempengaruhi panca indera kita. Ya, mata, telinga, pendengaran, penglihatan, penciuman, kemudian perasaan dirasakan dan kemudian juga disentuh gitu, dicium, dicecap makanan. Jadi tentu saja hal-hal itu semua bersifat netral. Tentu saja bersifat netral ya. Tetapi harus kita sadari bahwa keinginan manusia, keinginan kita itu tidak pernah dapat terpuaskan. Sekali lagi, keinginan kita itu, kemauan kita itu, kehendak kita itu tidak pernah tidak terbatas. Ya. Akan flooding, membanjiri. Ya, membanjiri kalau kita sudah punya satu, ingin dua, ingin tiga, ingin empat, ingin lima, ingin enam, dan seterusnya. Kalau Anda perhatikan di YouTuber Boy William, seorang YouTuber yang mewawancarai orang-orang kaya di Indonesia, para artis dan orang-orang yang hebat yang dengan rumahnya yang super mewah, bukan hanya mewah, super mewah. Harganya bukan hanya 1M, 2M, tapi M-an, bisa 100 miliar. Ya, dengan begitu indah luar biasa. Saya nyembatin, apakah itu semua memberikan kebahagiaan kepada orang tersebut? Mungkin ya. Saya juga tidak berprasangka hal tersebut, bahwa kekayaan, bahwa harta benda itu bisa membuat orang bahagia, benar. Tetapi sekali lagi dikatakan Yesus hari ini bahwa hidupmu tidak tergantung kepada harta itu. Ya. Hidup kita tidak tergantung kepada berapa banyak harta yang kita miliki, berapa banyak kekayaan kita miliki, berapa banyak kemuliaan yang kita miliki. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita diingatkan hari ini untuk tidak tamak, untuk tidak rakus. Jadi rakus itu adalah salah satu dari ketujuh dosa utama manusia, ketujuh dosa pokok manusia, ketujuh dosa yang membuat orang binasa. 7 deadly sin. Ya, 7 dosa. Nah, apa itu? Malas, sombong, kikir, serakah, iri, cabul. Ya. Itu semua adalah salah satu bagian dosa di mana orang menggratifikasi diri, self gratification. Jadi dosa itu ketika dia mengagungkan dirinya sendiri. Ya. Entah itu dalam hal materi, entah dalam hal kekuasaan, dalam hal spiritual bahkan sekalipun. Merasa bahwa apa yang dia miliki begitu luar biasa, begitu mengagumkan, begitu lalu ingin dipamerkan. Jadi ketika orang self gratifikasi, maka ingin orang lain tahu, ini loh saya. Nah,
Saudaraku yang terkasih, dari ketujuh dosa itu, dan itu akan membuat manusia bisa mati, katakanlah Yesus, kumpulkanlah segala hartamu. Buatlah di situ gudang penyimpanan barang-barang. Ya, seperti mereka punya museum, punya mobil, bukan yang satu, bukan yang dua, bukan yang tiga, bisa berpuluh-puluh. Ya. Dan mereka suka dengan hal-hal seperti itu. Dan bukan hanya mereka, kita pun bisa suka. Ya, tapi sekali lagi, suatu tantangan kita di zaman ini, di saat seperti ini, adalah tantangan untuk memiliki sikap lepas bebas. Ya, sikap lepas bebas terhadap segala sesuatu, terhadap segala benda, terhadap segala harta, terhadap segala kekuasaan. Sikap lepas bebas. Ada orang yang punya ambisi kekuasaan, kita lihat dalam realitas masyarakat kita. Bahkan memakai berbagai macam cara untuk mengungkapkan apa yang sebetulnya menjadi kerakusan kita semua. Nah, saudaraku yang terkasih, hidup rohani itu bertentangan persis dengan apa yang menjadi kerakusan manusia. Ketika orang rakus, orang menjadi sombong. Ketika orang rakus, dia menjadi mengagung-agungkan diri. Orang suka dipuji-puji, orang suka dihormati, ingin dihargai. Nah, jadi kalau kita lihat jalan keselamatan itu seperti Yesus ini. Allah menjadi manusia. Allah turun dari keagungan kemuliaannya menjadi manusia yang sangat sederhana. Bahkan sangat hina, lahir di kandang dari seorang wanita. Dan Yesus kemudian ya mengalami apa yang dialami oleh manusia. Tinggal bersama Maria di Nazaret selama 30 tahun lebih. Kemudian mewartakan kehendak Allah, wartakan cinta kasih Allah, jalan Allah, harus menderita, disalibkan. Suatu tanda kerendahan hati. Jadi jalan Tuhan itu jalan bukan mengagungkan diri kita, tapi mengagungkan Dia. Nah, kita dipanggil untuk mengosongkan diri. Ya, sekali lagi mengosongkan diri, menjadi lebih rendah hati. Maka kalau Anda perhatikan, kehancuran kita semua terjadi ketika ada kesombongan, ada keangkuhan, ada kekeras kepalaan. Hancurlah itu. Coba ketika itu terjadi, lihat dalam keluarga kita masing-masing. Ketika orang merasa diri paling hebat, paling jago, tertutup, lalu terjadi kehancuran, kematian. Ya. Saudara, mari kita sadari dengan sungguh-sungguh, ya, bagaimana cara kita keluar dari penderitaan, dari kesulitan, dari malapetaka, katakanlah. Bagaimana keluarga kita dipulihkan kembali. Ya, Anda, bukan hanya keluarga kita sendiri pun yang seringkali sudah jatuh di dalam dosa. Betapa sulitnya untuk berubah, betapa sulitnya untuk bertobat. Bagaimana caranya supaya kita bisa dipulihkan kembali? Ya, bukan hanya harta benda, tetapi dipulihkan dari kebahagiaan, dipulihkan dari kedamaian, untuk kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Ya, dengan memiliki sikap lepas bebas. Saya hanya menganjurkan dua hal penting, yaitu berdoa dan berpuasa. Ya. Berdoa dan berpuasa, bermati raga, berkorban. Ya. Berani berkorban untuk menjadi lebih rendah hati. Untuk menjadi lebih ikhlas. Untuk lebih menjadi murah hati. Jadi artinya pelepasan, ya, ketelanjangan diriku itu menjadi kosong, menjadi miskin. Maka Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin, sekali lagi, di hadapan Allah. Apa sih yang kita miliki ini? Gak ada apa-apanya. Lepaskan, naked, lepaskan. Yesus saja mati disalib dengan telanjang. Hanya secuil kain untuk menutupi bagian tubuhnya yang kita semua tahu. Ya. Itulah saudara, itulah jalan salib, itulah jalan Yesus. Itulah jalan keselamatan, itulah jalan kedamaian. Anda mau mengikuti atau tidak, monggo, keputusan kepada Anda. Ketika kita mau mengalami itu semua,
maka kita mengalami damai yang tak dapat diambil dari hidup kita. Berdoa, pasti kita semua sudah berdoa, saya tahu. Saya yakin ketika Anda mendengarkan ini Anda berdoa. Tapi berdoa dengan menyandarkan diri kepada Tuhan. Doa yang bertobat. Ya, doa yang menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Ya. Nah, saya menganjurkan kepada Anda, mari bersama-sama kita berkorban sedikit. Bangun jam 3. Tadi pagi saya juga sudah bangun jam 2. Tidur lagi, baru jam setengah 4. Terbangun lagi, mulailah berdoa. Apa saja. Kita doa rosario, kita diam, kita hening. Menyadari kehadiran Tuhan, membaca kitab suci. Dan ketamakan ini. Ya. Kemudian dengan puasa. Ya, kita pasti punya banyak alasan. Saya sudah cukup lama ingin berpuasa, tapi tidak mudah. Ya, tapi ternyata ketika kita mulai, ketika kita mencoba, ya, ternyata bisa. Hari ini Senin, Rabu, dan Jumat. Puasanya adalah mulai tadi malam, tidak makan sampai nanti siang. Dan seterusnya. Ya, Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi Senin malam, Minggu malam sampai Senin siang. Selasa malam sampai Rabu siang. Kamis malam sampai Jumat siang. Terus jalankan. Ya, dan itu akan melatih kita ketajaman untuk semakin menyadari ketajaman untuk sekali lagi ketajaman untuk semakin menyadari kehadiran Tuhan. Ketika kita mengalami kehadiran Tuhan, kita akan lebih damai, lebih tenang, lebih tentram. Karena semua berada dalam tangan Tuhan. Semoga Anda, kita semua, ya, dikuatkan untuk berani berkorban, untuk memandang salib Yesus, untuk melepaskan segala sesuatu yang bukan Allah. The soul should die, everything, anything, bahkan person thing, ya, wish not God. Ya, jadi jiwa harus melepaskan segala sesuatu yang bukan Allah. Itulah perjalanan hidup rohani kita. Semoga Anda dikuatkan, diteguhkan dalam perjalanan untuk melepaskan diri dari segala macam ego. Tuhan memberkati Anda dan menguatkan Anda selalu dalam Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.